Coba kalian pikirkan, dalam satu hari saja sudah berapa banyak kita berinteraksi dengan teknologi digital. Bangun tidur cek HP, pesan makanan online, belanja di marketplace. Sekarang pun pembayaran sudah bisa pakai e-wallet. Tanpa kita sadari, aktivitas ekonomi kita sudah sangat bergantung pada sistem digital. Fenomena inilah yang disebut dengan digitalisasi ekonomi. Digitalisasi ekonomi adalah proses perubahan aktivitas ekonomi dari sistem konvensional ke sistem teknologi digital. Kalau dulu belanja harus datang ke toko, sekarang cukup bayar HP. Kalau dulu bayar pakai uang tunai, sekarang cukup scan QR atau klik tombol bayar. Dalam sistem ekonomi, ada beberapa agen ekonomi utama. Agen ekonomi adalah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Di antaranya yaitu yang pertama ada rumah tangga konsumen, yang kedua ada rumah tangga produsen, yang ketiga ada pemerintah, dan yang terakhir itu ada masyarakat luar negeri. RTK adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat. Umumnya berperan sebagai konsumen, namun ada juga yang berperan sebagai produsen dan distributor. Apa aja sih peran RTK dalam perekonomian? Yang pertama, sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ada membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Yang ketiga, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka pelindungan konsumen. Selanjutnya ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Apa aja sih peran rumah tangga produsen dalam perekonomian? Yang pertama, dapat meningkatkan produk domestik bruto sehingga dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Yang ketiga, membayar harga barang faktor-faktor produksi. Pemerintah dalam agen perekonomian itu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Ada peran pemerintah dalam agen perekonomian. Nah, itu apa aja sih? Yang pertama itu membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua ada membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Dan yang terakhir itu ada pengadaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ada masyarakat luar negeri. Adalah orang atau badan usaha Indonesia yang ada di luar negeri. Apa aja sih peran masyarakat luar negeri dalam agen perekonomian? Yang pertama, ada melakukan investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dunia. Yang kedua, memberikan bantuan dana berupa hibah ketika Indonesia tertimpa bencana. Dan yang terakhir adalah menampung tenaga kerja. Bagi konsumen, digitalisasi membawa perubahan besar. Pola belanja berubah dari offline ke online. Konsumen bisa dengan mudah membandingkan harga, kualitas, dan ulasan produk hanya dalam hitungan detik. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga membuat konsumen cenderung lebih konsumtif karena proses belanja yang sangat cepat dan praktis. Digitalisasi juga mengubah cara produsen menjalankan usahanya. Pemasaran tidak lagi hanya mengandalkan toko fisik, tetapi beralih ke digital marketing dan media sosial. Biaya promosi menjadi lebih efisien, tetapi persaingan juga semakin ketat karena produsen harus bersaing di pasar yang lebih luas, bahkan global. Akibatnya, produsen dituntut untuk lebih inovatif dan cepat mengikuti tren. Lembaga keuangan mengalami transformasi besar melalui digitalisasi. Munculnya mobile banking dan fintech membuat transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Masyarakat mulai terbiasa dengan sistem cashless. Namun, di balik kemudahan tersebut, risiko kejahatan siber dan kebocoran data juga semakin meningkat. Bagi pemerintah, digitalisasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik seperti pajak dan administrasi.
Pengawasan transaksi menjadi lebih transparan, tetapi pemerintah juga menghadapi tantangan dalam regulasi ekonomi digital dan perlindungan data masyarakat. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara bertransaksi, tetapi juga karakter perilaku agen ekonomi. Interaksi menjadi lebih virtual, proses lebih cepat dan instan, serta aktivitas ekonomi tidak terbatas pada wilayah lokal. Masyarakat menjadi lebih praktis dan adaptif. Namun, hal ini rentan terhadap ketergantungan teknologi. Tanpa kita sadari, aktivitas ekonomi kita sudah sangat bergantung pada sistem digital. Kesimpulannya, digitalisasi ekonomi membawa perubahan besar bagi seluruh agen ekonomi. Jika dimanfaatkan secara bijak, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan. Namun, tantangan seperti keamanan data dan perilaku konsumtif harus dikelola dengan baik agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara maksimal.